Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini dalam konten diskusi cerdas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nina Alvinia dengan NIM 1811310019. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh partner saya. Halo Mira. Hai Nina, baik teman-teman, di sini saya akan memandu diskusi Nina Alvinia pada diskusi cerdas hari ini dengan judul peran media massa dalam politik internasional. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langsung saja diskusi cerdas kita pada hari ini dengan judul artikel peran media massa nasional dalam politik internasional. Nama penulis artikel Nita Adrianti dengan judul Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta, volume 45 nomor 1 2015. Di sini langsung saja pertanyaan yang pertama, apa sih yang melatar belakangi penelitian tersebut? Nah, menjadi latar belakang penelitian ini ialah media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan sinar yang menerangi dunia atau menyampaikan pesan yang merasuk ke dalam kalbu umat manusia. Karena terlalu bercampur dengan harapan, kepercayaan semacam ini kiranya yang menyebabkan penguasa di berbagai negara fasis atau komunis menuntut terlalu berlebihan terhadap media massa sekaligus akan sangat represif manakala media massa dianggap tidak segaris dengan kemauan penguasa negara. Nah, konsep pers atau jurnalisme pembangunan dan prinsip perizinan yang dijalankan pemerintah merupakan ikutan logis dari pandangan itu atau masyarakat yang begitu takut dengan muatan media massa yang dianggap dapat merusak warga sehingga menginginkan media massa menjadi perpanjangan mimbar khutbah. Bagi politik internasional, aktivitas media berperan dalam melaporkan serta pemberitaan peristiwa-peristiwa politik, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada khalayak. Jadi kontak saling mempengaruhi. Tentu media massa memiliki peranan dalam membentuk masyarakat internasional, bahkan lebih jauh media massa itu serta melakukan perubahan politik di level internasional. Nah, untuk itulah kajian ini dibuat guna mengencangkan peranan media massa pada level hubungan internasional, khususnya massa nasional. Oke, nah kalau untuk rumusan masalah penelitiannya, apa saja sih ya menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut? Nah, untuk berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan bagaimana peran media massa nasional dalam politik internasional. Selanjutnya, bagaimana metode penelitian yang dilakukan? Nah, untuk metode penelitian dilakukan ialah pada jenis pendekatan yang digunakan. Penelitian ini ialah penelitian yang merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang peranan media massa nasional dalam politik internasional dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu melibatkan mengenai unsur-unsur serta peranan media massa apa saja yang ada dalam politik internasional. Nah, adapun pendekatan kualitatif adalah prosedur yang dilakukan pada penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang ada pada data itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif bertujuan agar penelitian lebih mengenal peranan media massa yang langsung terjun ke lapangan. Selanjutnya, bagaimana hasil ringkasan pembahasan dari penelitian tersebut? Nah, untuk hasil ringkasannya itu ada satu, relasi media massa politik internasional. Media ini merupakan sumber informasi politik tetapi juga kerap menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. Secara umum, media massa memiliki kecenderungan tentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. Pada posisi seperti inilah kemudian media massa ditempatkan sebagai kekuatan keempat dalam tatanan kehidupan sosial dan politik. Media berfungsi sebagai pengendali sekaligus melakukan kontrol sesuai bagi kepentingan publik. Graeber menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat 4 fungsi pada media massa bagi negara atau kekuasaan internasional, yaitu, untuk yang pertama, media massa menyediakan informasi terbaru tentang berbagai peristiwa politik di tengah berkembangnya di masyarakat, dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi negara dalam membuat kebijakannya. Kedua, media massa memberikan ruang kesadaran sosial bagi negara untuk membaca lebih jauh opini publik yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga,
Media massa juga memfasilitasi negara untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada kekuasaan politik dan masyarakat. Nah, yang terakhir, ini yang keempat, media massa memberikan kesempatan para penyelenggara negara untuk memelihara kontinuitas kekuasaan di tengah perannya. Nah, pandangan lain menyebutkan bahwa negara modern, hubungan antara media massa dengan sistem politik sangat tergantung pada budayanya politik, termasuk ideologi dan komunikasi politik baik media massa maupun sistem politik tidak terlepas dari kepentingan serta kecenderungan atau keberpihakan kepada sesuatu nilai yang baik yang berakar pada budaya. Intinya, secara garis besar sebenarnya ada dua model hubungan kekuasaan dengan negara pada media itu. Pertama, model dominasi yang dilakukan di negara otoriter di mana media dimanfaatkan secara terang-terangan sebagai alat instruksi. Kedua, model pluralisme yang negara-negara demokrasi liberal di mana media massa ini lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya, mengapa menurut saudara artikel ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa jurusan komunikasi, jurnalistik, pengamat media massa? Iya, sangat penting karena menurut saya artikel ini nantinya akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menambah referensi di kemudian hari untuk jurnal, artikel, dan pembuatan skripsi untuk mahasiswa jurusan komunikasi dalam mengetahui peranan media massa nasional yang sekarang semakin berkembang tentu memiliki beberapa dampak baik dari sisi positif maupun negatif terkait dengan politik internasional saat ini. Mengapa menurut saudara artikel ini penting untuk dipublis atau dipublikasikan kepada khalayak masyarakat? Iya, sangat penting karena menurut saya di zaman sekarang banyak menimbulkan beberapa asumsi di kalangan masyarakat terkait dengan adanya politik dan media massa yang dapat dikaitkan saling berdekatan antara satu sama lain. Maka dengan adanya artikel atau jurnal tentang peranan media massa dalam politik internasional ini bisa mengubah cara pandang yang lebih jelas di kalangan masyarakat sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang negatif atau berspekulasi terhadap media massa dalam politik internasional. Baik teman-teman, itu saja diskusi cerdas kita pada hari ini. Saya host dari Nina Alvinia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.